Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua sudah bahas di Instagram gua. Yang belum follow bisa follow ya, Gust underscore Football United, GUST underscore Football United. Gua membahas terkait dengan Frank Illet, yaitu dari akun The United Strand. Ya, dengan gagalnya Manchester United menang 5 secara berurutan, maka lebih dari 490 hari dia tidak potong rambut nih ya. Karena ya ini sangat viral sekali, dia mengatakan dia tidak akan potong rambut sebelum Manchester United meraih 5 kemenangan beruntun. Dan dengan gagalnya Manchester United menang menghadapi West Ham, itu akan terhenti. Dan artinya apa? Ya, bukan hanya akan terhenti, itu terhenti ya, ulangi. Dan artinya apa? Dia akan memulai lagi dari awal nih kampanye ataupun tantangannya. Manchester United harus mulai lagi dari awal. Sebenarnya di awal banget dulu ya, gue merasa ya ini situasi yang unik. Ada seorang fans seperti kayak memiliki apa ya, itu tadi tantangan ya, tidak akan memotong rambut dan lain-lain. Bergulir. Gue juga mengikuti situasi ketika dia misalnya ada kabar diperlakukan dengan tidak baik oleh salah seorang fans Manchester United juga di Old Trafford, yang juga viral setelahnya, rambutnya ditarik-tarik ya. Karena pada saat itu sang fans mengatakan kepada Frank Illet ya dia bukan seorang fans yang sebenarnya gitu dengan tantangan yang dilakukan. Dan awal itu gue berpikir sebagai ya ini mungkin sebagai hal yang lucu-lucuan saja gitu. Tapi semalam setelah Manchester United gagal menang menghadapi West Ham, gue agak terusik gitu loh. Gue secara personal kok merasa kayak terganggunya bagaimana? Karena kabar dengan Frank Illet ini menjadi besar menurut gua ya. Seakan-akan Manchester United ini memberikan sebuah kegagalan besar gitu loh. Dengan gagalnya mereka menang menghadapi West Ham United. Gagalnya Manchester United menang 5 secara beruntun. Yang gua rasakan demikian. Padahal harusnya tidak seperti itu menurut gua juga secara ringan amatiran. Menurut gua Manchester United yang tidak terkalahkan di 5 pertandingan terakhir, di mana 4 kemenangan beruntun, 1 seri, 4 kemenangan beruntun tersebut termasuk juga mengalahkan Manchester City, termasuk juga mengalahkan Arsenal di Emirates, termasuk juga menang secara dramatis menghadapi Fulham ya. Bagaimana semangat para pemain Manchester United, karakter mereka tunjukkan. Lalu dengan nyaman menang juga menghadapi Tottenham Hotspur. Dan ya menghadapi West Ham walaupun seri, tapi juga ada hal yang menarik di sana. Ada karakter yang besar juga. Mereka nyaris kalah, tapi mereka bisa menyamakan kedudukan di periode-periode akhir. Gue juga mengikuti kabar Frank Illet misalnya di pertandingan kelima tersebut menghadapi West Ham. Ya juga melakukan komersialisasi ya kan. Bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan, menurut gue ada sponsor dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak masalah, cuman ya gue yakin Frank Illet juga merupakan seorang fans yang baik. Tapi keadaan saat ini bergulir menurut gue ke arah yang tidak nyaman gitu buat gue secara ringan amatiran. Kenapa? Itu tadi hasil 5 tidak terkalahkan ini seakan-akan tertutupi gitu loh dengan gagalnya Frank Illet untuk potong rambut. Dan menurut gue ya ini mengganggu menurut gue secara ringan amatirannya. Dan seakan-akan kalau gue lihat juga ya oke, kita kecewa Manchester United gagal menang. Dan gue juga saksikan bagaimana Frank Illet kecewa. Dan di situ sebenarnya ketika dia kecewa, apa yang membuat dia kecewa gitu? Apakah karena Manchester United gagal menang? Apakah karena Manchester United masih tetap di 4 besar? Apakah karena Manchester United gagal untuk mengakuisisi Aston Villa di peringkat 3 ya? Karena kalau tadi malam menang, paling tidak selama 24 jam ke depan selanjutnya nih bisa mengakuisisi Aston Villa. Ketika gue bikin video ini Aston Villa belum bertanding. Atau karena dia gagal potong rambut, yang mengakibatkan ya dia harus tumbuh lagi rambutnya. Gue nggak tahu gitu loh. Gue nggak tahu karena gue secara ringan amatiran semalam ketika Manchester United gagal menang seri, gue juga katakan di review apakah gue sedih, apakah gue kecewa? Enggak, gue nggak kecewa. Kenapa gue katakan seperti itu? Dari apa yang gue saksikan penampilan Manchester United menghadapi low block. Dan bukan hanya menghadapi low block ya, menghadapi low block yang performanya sedang baik. Artinya West Ham yang bermain dengan low block performanya baik tadi malam. Bagaimana pemainnya konsentrasi, fokus menghadapi serangan-serangan Manchester United. Lalu ditambah lagi situasi mereka tertinggal duluan Manchester United.
berada di pintu kekalahan. Kekalahan pertama bagi Michael Carrick ya. By the way, kalau tadi malam itu terjadi. Dan ya hal seperti itu ternyata Manchester United bisa hindarkan. Dengan mereka menunjukkan karakter yang luar biasa, mereka terus tidak henti-hentinya mencari solusi, mencari cara untuk bisa menjebol gawang dari West Ham United yang mereka lakukan sebenarnya dari babak pertama. Dan gol dari Šeško juga fantastis menurut gue. Prosesnya, finishingnya, klinikalnya, efisiennya. Karena Šeško ketika diturunkan semalam, ya umpannya banyak yang ngaco gitu ya, nggak nyampe. Lalu duel pun juga dia sering kalah, dia kesulitan, nampaknya belum atau telat beradaptasi di atas lapangan. Justru Joshua Zirkzee yang sempat membuat ancaman duluan kan. Tapi bagaimana Šeško, menurut gua itu finishingnya kelas sih. Itu naluri mencetak gol, tekniknya juga luar biasa. Dan raihan gol dari Šeško ini kan juga fantastis. Benjamin Šeško juga secara berurutan ya kan mampu mencetak gol di Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir. Situasi yang menurut gua luar biasa. Situasi yang menurut gua ya sebagai pemain yang datang untuk menggantikan tugas dari striker sebelumnya, dia bisa mencetak berapa gol nih saat ini. Menurut catatan gua ada paling tidak ada 4 gol ya yang diciptakan oleh Šeško, termasuk juga 2 gol menghadapi West Ham 1 gol dan juga menghadapi Fulham 1 gol di 3 pertandingan terakhir Premier League. Ini hal yang menurut gue fantastis. Dan itu semacam kayak tertutupi gitu ya dengan situasi gagalnya potong rambut seorang Frank Illet. Dan dari situ gue berpikir ya ini kayaknya terlalu berlebihan sih. Ini sudah bergulir menjadi situasi yang menurut gua ya kalau mau potong rambut aja. By the way, Šeško secara total sudah mencetak 6 gol ya di Manchester United di musim pertamanya dia. Sekali lagi gua menilai ini sudah bergulir menjadi hal yang gue justru kalau melihat saat ini tentang hal potong rambut ini sudah menjadi gue merasa terganggu gitu. Gue secara personal tentu saja gue tidak mungkin bereaksi berlebihan juga, dan gue tidak akan bereaksi berlebihan juga ya, artinya seperti kayak menyerang akunnya atau seperti apa, enggak seperti itu sih menurut gue. Tapi dari apa yang gue rasakan gitu ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan hal ini? Lama-lama gue jadi berpikir bahwa ya ini seperti hal yang tidak penting gitu loh. Lama-kelamaan dia mau potong rambut silahkan, tidak potong rambut ya I don't care gitu loh. Sekarang yang gue lebih fokuskan adalah bagaimana Manchester United bisa secara konsisten ya terus berada di 4 besar, sehingga bisa mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, dimana menurut gue itu jauh lebih penting untuk musim ini ya dari hal-hal lain yang berkaitan dengan Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.